Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan Islam, Bapak Fikri Farihin MPDI, yang selalu kami harapkan ilmunya, doa, manfaat barokahnya yang beliau berikan kepada kita semuanya, dan kepada semua rekan-rekan kelas 7B Madin Pemprov yang berbahagia. Alhamdulillah di sini saya Selamat Sumarno bisa mempresentasikan resume etika dan pendidikan dalam pendidikan Islam. Kenapa di perguruan tinggi perlu dikenalkan mata kuliah etika dan politik dalam pendidikan Islam? Ya, karena supaya mahasiswa itu tidak buta masalah etika dan politik dalam pendidikan Islam, seperti itu. Kalau etika secara bahasa artinya itu adalah tata krama atau adab. Nah, inilah yang sangat-sangat harus diperhatikan oleh semua, baik itu siswa, santri, karena ini sangat berpengaruh pada diri kita semuanya. Kemudian resume akan membahas di tengah-tengah gagap gembira pendidikan nasional, tiba-tiba tersiar kabar bahwa draft undang-undang pesantren dan pendidikan keagamaan ditetapkan menjadi salah satu usulan inisiatif DPR. Kalau kita melihat resume tersebut, ini sangat menguntungkan bagi kita pendidikan-pendidikan yang ada non formal, itu madrasah diniyah, kemudian pondok pesantren. Karena apa? Sebenarnya pendidikan non formal seperti pondok pesantren, kemudian madrasah diniyah adalah mereka-mereka yang sangat berperan memberikan sumbangsih kepada negara ini, tetapi sementara ini oleh pemerintah kurang, bukan berarti tidak, kurang diperhatikan. Dengan adanya draft undang-undang ini, maka akan sangat bagus membantu dalam proses pendidikan yang ada di pondok pesantren dan lembaga-lembaga non formal. Semua itu tidak lepas dari pro dan kontra, otomatis, karena dalam menentukan sebuah kebijakan DPR pasti di situ dalam parlemen ada yang pro, ada yang kontra. Itu adalah semuanya hal yang wajib atau hal yang lumrah saja. Ada hal yang menarik yang perlu dicatat, yaitu pendidikan Islam menjadi wacana politik dan perbincangan publik. Oleh karena itu, kajian tentang politik pendidikan Islam semakin penting supaya tidak buta. Semuanya kita belajar berpolitik, karena politik itu juga memang diajarkan oleh Islam, itu istilahnya adalah siasah, ya. Terkadang kita mendengarkan ada yang bilang kita harus berpolitik, tetapi mereka berpolitik semuanya, maka akan sangat naif jika kita tidak tahu tentang politik. Yang penting bagaimana kita itu bisa berpolitik, seperti itu. Fungsi utama kajian politik, karena di sini kita membahas masalah etika dan politik dan Islam, di sini ada beberapa fungsi. Adalah memberikan orientasi berpikir realistik secara umum bahwa pendidikan Islam bukan semata-mata praktek pendidikan yang bermuatan pendidikan dakwah saja, karena memang pendidikan Islam itu sangat luas. Semua pendidikan Islam itu tidak hanya berdasarkan pada dakwah saja, tetapi semua kajian ilmu itu ada dalam Islam. Makanya kalau kita itu berpandangan hanya pada orientasi hanya sekedar ilmu dakwah saja, itu sangat pandangan-pandangan yang sangat ironis. Diller Nur dan Maurice Duverger, politik merupakan segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan bentuk susunan masyarakat. Ini adalah pandangan dari pakar ilmuwan mengenai masalah arti daripada politik. Secara garis besar, wilayah kajian politik pendidikan Islam dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu kekuasaan negara dan kekuasaan masyarakat. Ini kajian politik dapat dilihat dengan dua sudut pandang yang tadi saya bacakan, yaitu kekuasaan negara. Otomatis, karena sebuah negara itu akan berkembang karena adanya politik, karena dibangun dengan menggunakan politik. Ketika tidak politik, maka akan pincang. Kemudian pada kekuatan masyarakat, ini adalah suatu yang sangat kecil, ya. Masyarakat, lingkungan, itu juga di situ adanya perpolitikan juga harus ada.
Yang untuk selanjutnya, dari sudut kekuasaan negara terhadap pendidikan Islam juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Kita sekarang ini hidup pada masa kemerdekaan yang tinggal menikmati apa yang telah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, yang mana kita itu wajib mempertahankan, kemudian mengisi kemerdekaan-kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Pada masa penjajahan dulu juga sudah ada berpolitik. Inilah contoh negara Indonesia dulunya terjajah karena adanya perpolitikan yang bagus mungkin dari pendiri-pendiri negara Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta. Akhirnya kita bisa terbebaskan dari penjajahan. Tetapi ingat, penjajahan itu belum berakhir karena sekarang kita itu penjajahan tidak hanya lewat perang senjata, tapi menjajah lewat politik, kemudian lewat ekonomi dan sebagainya. Kita yang harus perlu tahu. Setelah merdeka, keberadaan pendidikan Islam sebagai lembaga keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat diakui keberadaannya. Perlu dijelaskan bahwa pendidikan Islam beragam jenisnya seperti pesantren, madrasah, dan sekolah. Untuk sekarang ini masalah pendidikan di pesantren, oke, kita semua sudah mengetahui, menelurkan banyak-banyak ulama. Pesantren, kemudian di madrasah sebenarnya itu sama, madrasah dan sekolah itu sama. Madrasah itu hanya istilah dalam bahasa Arab, sekolah sudah di alih bahasa, sama saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, barokah bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.